Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pertanyaan berikutnya dari teman-teman kita, mahasiswi Universitas Muria Kudus. Ini ada pertanyaan terkait ketika dia makan sahur, ternyata waktu fajar atau adzan subuh berkumandang. Ini apa yang harus dilakukan? Jadi sebelum saya jawab, perlu saya jelaskan bahwa dalam kitab ini ya, Hasyiah Al-Baijuri, hasyiah dari komentar dari kitab Fathul Qorib, ada keterangan bahwa dalam berpuasa itu terkait sahur ada dua kesunahan, yaitu satu, disunahkan sahur, makan atau minum sahur walaupun satu teguk air ya, karena ini ada berkah sendiri, yaitu bisa menambah kekuatan ketika melakukan ibadah puasa. Satu, melakukan sahur. Nah, sahur ini bisa dikatakan sahur yaitu ketika sudah nisful lail ya, separuh dari malam hari. Separuh dari malam hari itu berarti malam itu mulai terbenamnya matahari, berarti maghrib sampai fajar. Kalau separuhnya mungkin sekarang kurang lebih antara jam 11 sampai setengah 12 itu sudah mulai disunahkannya sahur. Sebelum itu sahur yang dilakukan sebelum nisful lail, sebelum separuh malam, itu tidak bisa mendapatkan pahala sahur. Kesunahan kedua dalam sahur itu ada namanya mengakhirkan sahur ya, mengakhirkan sahur. Jadi mengakhirkan sahur itu kesunahan sendiri. Sahur satu kesunahan, mengakhirkan sahur juga kesunahan sendiri ya. Nah, sekarang mengakhirkan sahur itu dikatakan mengakhirkan sahur itu kapan? Apakah mepet dengan subuh atau bagaimana? Dalam kitab Al-Baijuri diterangkan begini. Falhasil anna sahur sunnatun wa ta'khiruhu sunnatun ukhra. Jadi sahur itu sunnah, mengakhirkan sahur juga sunnah tersendiri. Wa yusannu takribuhu minal fajri. Ta'khirus sahur itu maksudnya adalah disunahkan makan sahur mendekati fajar. Mendekati fajar itu hitungannya ma yasau qira'ata khamsina ayah. Ya, jadi sekiranya kurang lebih 50 ayat sebelum fajar. Jadi teman-teman, imsak yang ada di sekitar kita itu bukan kok setelah imsak terus kita nggak boleh makan. Jadi kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, itu adalah ketika mulai terbitnya matahari, terbitnya fajar. Karena puasa itu dimulai dari terbitnya fajar. Jadi ketika ada imsak kumandang, kita masih boleh makan dan minum. Cuman melihat redaksi teks di sini, kitab ini, takhirus sahur itu disunahkan yaitu sekiranya mayasau qira'ata khamsina ayah. Mungkin kurang lebih 10 atau 15 menit, 10 menit. Lah imsak yang ada di Indonesia ini, di sekitar kita itu ya kurang lebih 10 menit sebelum fajar. Nah, artinya kalau kita sinergikan dengan ibarat yang ada dalam kitab Al-Bajuri ini, Hasyiah Al-Bajuri, berarti imsak itu adalah waktu disunnahkannya mengakhirkan sahur. Jadi, nah itu terkait sahur. Nah, sekarang menginjak ke pertanyaan dari teman kita bahwa dia posisi masih makan, di mulutnya masih ada makanan, ya, di mulutnya masih ada makanan, ternyata katakan adzan sudah berkumandang, waktu fajar sudah ada. Nah, ini bagaimana mensikapi itu? Di kitab yang sama, ya, di kitab yang sama Imam Al-Bajuri mengatakan begini. Walau tola'a al-fajru wa fi famihi ta'amun falam yablu minhu syai'an sahha shaumuhu. Nanti ketika tola'a al-fajru, ketika fajar itu terbit atau bisa kita ketahui dengan adzan subuh, yes, kita ketahui dengan adzan subuh, di mulut kita masih ada sisa makanan. Apa yang harus kita lakukan?
menurut Imam Bajuri yang penting tidak ada yang tertelan. Jadi misal yang penting tidak ada yang tertelan. Artinya nggak harus dibuang, ya, nggak harus di bahasa Jawanya mungkin dilepeh, ya. Nggak harus dimuntahkan. Cukup yang penting tidak tertelan. Ya harusnya tetap dibuang, ya, nggak mungkin terus dibiarkan di mulut, itu tidak mungkin. Cuma apa yang harus kita lakukan yang penting tidak tertelan. Jadi ketika saudara kita mengalami hal seperti ini, cukup tidak menelan makanan yang ada di mulut. Ini menurut Imam Bajuri dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri halaman 555. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait sisa makanan atau makanan yang ada di mulut ketika fajar terbit.